Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Bang Pin. Oke, melanjutkan pertemuan kembali part 12-nya 12-nya ya, 12-nya bre. Nah kira-kira kemarin kan si Epin itu mengalami kesulitan saat bertarung dengan salah satu penjaga tempat tersebut ya, atau mungkin ya geng-geng situ yang ya menculik anak-anak tersebut. Kira-kira apakah si Epin bisa mengatasinya, atau mungkin akan ada bantuan datang seperti halnya dari Siniko mungkin datang ke tempat itu? Ya, daripada penasaran langsung aja kita ke channel Bang Pin. Let's go. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel Bang Pin. Seperti biasa sebelum nonton kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian nge-like sebelum nonton, subscribe yang belum subscribe. Semoga channel ini bisa tembus 100.000 subscriber ya bre ya, tahun ini, amin ya. Padahal tinggal dikit lagi nih, ini tahun udah habis ya. Dan langsung aja kita play. Sumpah, orang ini bener-bener bahaya. Gua nggak tahu gimana caranya. Satu kali tendangan doang bisa bikin gue jadi kayak gini. Iya, sampai babak belur. Tapi gitu. tujuan gue di sini baik. Apapun yang terjadi, gue harus bebasin anak-anak itu. Kondisi malam banget saya buat videonya bre, nggak kelihatan nih. Oke. Nah sekitar pukul inilah saya buat video reaksinya. Malam banget bre. Aduh, ketahuan kita nyet. Ini mah udah gue duga nyet. Nggak mungkin di dalam nggak ada yang jaga. Terus gimana? Ya mau gimana lagi? Kira-kira gimana pertarungan mereka berdua? Mau apa kalian masuk ke sini? Gua nggak pernah lihat kalian sebelumnya. Kalian pasti bukan orang sini kan? Terus siapa kalian? Ngapain masuk ke rumah orang tanpa diundang? Itu artinya lu nyari masalah. Nah ini bre, ini baru mau seriusnya. Kira-kira seperti apa dan bagaimana ini ya? Tetap semangat walaupun tengah malam lewat, mulainya jam 1 pagi nih bre. Jadi kita gimana ininya? Udah ketahuan kita? Ya udah, apapun yang terjadi kita jalanin aja. Maksud gua kita mau langsung nyerang apa gimana ini? Kalau kayak gini sih udah pasti kita duluan yang bakal diserang. Tapi lu pede kan nyet? Gua sih pede-pede aja. Selama ini gua udah terbiasa dengan hal-hal kayak gini semenjak temenan sama lu berdua. Kalau dulu mah gua bisa-bisa kencing di celana ini. Ya, lu mah emang culun dari dulu. Tapi sekarang Yaudah, dia makin jago fokus kok dulu ya. Nah, ayo Arto dan Joler nih. Karena lu berdua udah masuk ke tempat ini, itu artinya lu udah tahu semua apa yang terjadi di tempat ini. Dan tugas kita berdua adalah melindungi tempat ini. Ya, bahasa kasarnya, kita nggak bakal ngebiarin kalian ngebocorin informasi apapun tentang tempat ini. Dan itu artinya kalian nggak bakal keluar dari sini dalam keadaan selamat. Berarti ya mereka siap, nyawanya terancam. Gua siap nyet, aman aja. Oke, pertempuran apakah dimulai? Wah ini kuat banget nih lawannya si Epin juga nih bre. Sekarang gua tanya, lu tau dari mana tempat ini dan soal anak-anak itu? Gak mungkin rasanya kalau lu tiba-tiba tahu sendiri. Pasti ada seseorang yang memberitahu lu kan? Sekali lagi gua bilang, lu nggak perlu tahu gua siapa, dan lu nggak perlu tahu gua tahu dari mana. Yang pasti tujuan gua kesini, gua mau bebasin anak-anak itu yang udah lu siksa. Mata hitamnya si Epin nih ketahuan. Niat lu emang gitu. baik, tapi menjadi orang baik justru malah menyiksa diri lu sendiri. Harusnya lu pikirin diri lu dulu. Lu bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup aja, itu udah syukur banget.
Jadi nggak usah terlalu berharap banyak bisa bebasin anak-anak itu. Coba nih bre, ya. Gue akuin, orang ini benar-benar kuat. Tapi gue yakin, kalau gue pakai mata hitam, gue pasti bisa ngalahin dia. Karena mata hitam gak terkalahkan sampai detik ini. Masalahnya kalau mata hitam gue keluar, gue takutnya malah di luar kendali gue. Oh, tapi jadi untuk kayak marah sekarang, gitu ya, Bre, satu-satunya cara buat lawan orang ini, ya pakai mata hitam. Enggak. Gue nggak boleh bergantung sama mata itu. Nah, atau mungkin ATN kan? Kalau lo penasaran kenapa semua ini bisa terjadi, gue bakal ceritain ke lo. Dan semuanya akan terdengar masuk akal buat lo. Dulu, gue adalah seorang anak-anak yang biasa aja. Nggak baik dan nggak jahat juga. Dari kecil gue berasal dari keluarga yang kaya. Tapi sayangnya, anak-anak di sekitar rumah gue nggak ada yang mau temenan sama orang kaya. Karena mereka menganggap gue bukan orang yang asik. Oh gitu. Udah pergi sana lu anak orang kaya, banyak duitnya, main aja sendiri di rumah, kan lu banyak game. Lagi pula biasanya anak-anak orang kaya tuh cengeng-cengeng, gak asik, suka ngadu ke bapak. Bapaknya juga pasti suka seenaknya aja. Jadi gitu, pergi aja lu. Gitu. Kita males main sama anak orang kaya. Tapi gue pengen main sama kalian. Kita nggak mau main sama anak orang kaya, paham lu? Anak orang kaya pasti sombong-sombong. Dah, tinggalin aja. Nggak semua kok bre. Positif thinking aja. Nggak semua anak orang kaya itu sombong. Ada yang baik juga kok. Sekarang gua tanya sama lu. Kita ini kadang serba salah. Jadi anak orang kaya, kita dibilang gak asik, sombong, angkuh. Dan mereka gak mau temenan sama kita. Kadang ada yang mau temenan, tapi ada maksudnya. Memang dan ketika lu jadi orang miskin, orang-orang malah merendahkan lu. Mereka temenan sama lu untuk ngebully lu. Apa yang lu harapin dari itu? Serba salah ya. Kenapa sih kita nggak temenan aja sama si Leon? Dia kan anak orang kaya. Kalau kita temenan sama dia, kita bisa main di rumah dia. Pasti mainan di rumah dia tuh bagus-bagus. Terus kita juga bisa makan enak di sana. Iya juga ya. Yang lu bilang bener. Harusnya kita temenan aja sama dia. Duitnya juga banyak. Siapa tahu bisa kita ambil kan? Waduh, nggak kayak gitu. Niat buruk tuh. Didengar lagi sama dia. Intinya, gue benci anak-anak dari dulu. Oh gitu. Karena pada masa itu, gue mendapatkan perlakuan yang nggak layak sama sekali. Makanya sampai sekarang, gue benar-benar benci sama anak-anak. Apalagi waktu kejadian itu. Dan itu titik gue memutuskan untuk melakukan semua hal ini. Oh gitu. Awal mulanya dia jadi kayak gini ya. Woi, bocah sialan. Bu, itu anaknya diingetin dong. Jangan disuruh ngejek kotoran-kotoran gitu lah. Nih, lihat nih, kotorannya kena saya jadinya. Ya namanya juga anak-anak, Mas. Gak bisa maklumin banget jadi orang. maklumin. Ya wajar lah, masih kecil tapi gini. Emang lagi aktif-aktifnya. Harus minta maaf. Bahkan kata maaf pun gak terucap dari mulut dia. Meskipun anaknya salah. Kalau salah wajib minta maaf. Hal yang gak wajar sekalipun kadang diwajarkan oleh orang-orang yang gak tahu diri. Itu dia salahnya. Woi, tapi itu bukan alasan lo untuk ngelakuin semua ini. Lo pikir semua manusia punya sifat yang sama? Enggak. Lo tahu, gue gak peduli apapun alasan lo. Hari ini gue pasti bakal bebasin anak-anak itu. Ayo, pertarungan pun dimulai. Setelah penjelasan panjang lebar ini, Epin mulai bangkit berdiri, bre. Kelihatannya pertarungan akan dimulai semuanya. Babak kedua ini, bre. Masih unggul si Leon ya. Enggak. Masa gua sekarang selemah ini? Gua nggak mungkin kalah sama dia. Gua nggak tahu ini musuh yang terlalu kuat atau emang gua lemah. Epin pun mencari sesuatu dalam dirinya ya. Harusnya gua masih bisa ngalahin orang ini. Ayo, bangkit Epin. Joler dan Arto gimana nih? Iya, dia ini kan menghadang si Nico ya, bre ya. Ngasih kode kayaknya dia. Apa anak ini? Kenapa dia ngehadang gue? Kayaknya dia pungli juga. Mau minta-minta. Om, tadi saya lihat Om jago banget berantem. Iya, terus? Om, please bantuin kita. Kita benar-benar butuh pertolongan dari Om. Saya yakin Om bisa ngalahin orang itu. Hah? Maksudnya apa? Om, kita lagi disiksa. Kita dipaksa kerja buat minta-minta. Ada banyak banget anak-anak lagi disiksa. Bantuin kita Om. Kita butuh pertolongan Om. Gitu. Disiksa? Iya Om, saya nggak punya banyak waktu. Jadi mohon bantuin kita. Saya nggak apa-apa ngorbanin diri saya.
Yang penting yang lainnya bisa selamat, Om. Hah? Anak ini benar-benar ketakutan. Kayaknya dia lagi nggak bohong. Bentar, gue samperin aja dia, biar gue tanya-tanya langsung. Oke. Bukannya kalau mereka ngebocorin langsung meledak, Bre, atau gimana? Di mana tempatnya? Apa? Sok gue, Bre. Anak itu meledak. Apa yang terjadi? Baru gue bilangin, Bre. Aduh, Bre. Oh, baik banget nih bocah nih satu, Bre ya. Udah deh, nggak ada kata-kata dia rela mengorbankan dirinya asalkan anak yang lain tuh bisa diselamatkan, Bre. Wow, serem banget, Bre ya, sampai kayak gitu ya. Ternyata memang ditanam sesuatu dalam tubuh mereka ya, Bre ya. Oke, Bre, ini memang ada yang hikmah yang bisa kita ambil dalam episode kali ini. Jika walaupun itu entah itu anak kecil atau apa, kalau dia memang berbuat salah, ajarkanlah anak itu untuk untuk meminta maaf. Jangan walaupun dia anak kecil dan memang lagi aktifnya ketika melakukan kesalahan terus dibiarin aja. Tidak, jangan, Bre. Dia harus diajarkan sedini mungkin kalau dia berbuat salah harus meminta maaf dan harus lebih menghormati kepada orang yang lebih tua gitu ya, Bre. Itu wajib, Bre. Jadi kebanyakan orang memang ada yang nggak semua, tapi ada yang kayak begitu. Maklum, masih anak kecil, jadi waktu aktifnya kayak gitu ya. Jangan kayak gitu, Bre ya. Hikmah yang bisa kita ambil ya itu ya, walaupun itu anak kecil, kalau dia memang berbuat salah, ajarkanlah dia untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya, dan tentunya nggak mengulangi lagi ya, Bre ya. Oke, Bre, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini ya. Saya agak sedikit shock dan ternyata anak itu rela mengorbankan dirinya untuk teman-temannya. Wah, shock kayak, Bre, sumpah gue shock, kayak kaget gitu. Walaupun ini cuma animasi, tapi gue terbawa suasana kalau nonton ya. Keren banget itu anak ya, masih tak mati syahid nih kalau orang bilang ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jika umur panjang, mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.